Selamat pagi sahabat Kompas, selamat datang di serial Strategi Pemilu 2024. Nah, di episode pertama ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama dua orang yang keren banget. Di samping saya udah ada Mas Suta dan Mas Saputra, kita biasa panggil Mas Suta selaku pemimpin redaksi Harian Kompas. Selamat pagi. Pagi, Mas. Di sampingnya udah ada Mas Ignatius Kristanto, biasa dipanggil Mas Kris. Beliau adalah GM Litbang Kompas. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Nah, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol soal apa yang akan kita lakukan ya, Mas, ya, Harian Kompas lakukan selama setahun ke depan, kita akan coba lihat trailer nih, strategi pemilu di 2024. Kurang tahu sih. Nggak tahu. Kurang tahu sih aku. Saya kurang tahu sih, Mas. Tahun aku tahu 2024 tahun ini ya. Tahun depan. Tanggal sama bulan masih belum tahu ya. Aku sebenarnya agak ragu sih, cuman kayaknya sih 14 Februari ya. 14 Februari 2024. Saudara, jam pemilu 2024 masih lama setahun lagi. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum adalah seperti ini, pemirsa. Perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka mencuat. Presiden juga berharap spekulasi soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan dihentikan. Harian Kompas dalam rangka menjelang pemilu 2024 membuat sejumlah konten yang kami namakan Strategi Pemilu 2024. Dalam rubrik ini, kita berharap para pemilih yang akan memberikan suaranya dalam pemilu 2024 nanti bisa mendapatkan informasi-informasi yang jauh lebih akurat. Sementara itu, kepada para peserta pemilu, partai politik maupun para calon anggota legislatif, diharapkan juga bisa mendapatkan berbagai tips yang memungkinkan mereka bertanding dalam pemilu ini dengan cara-cara yang bermartabat, tetapi juga sehat. Dan tentunya kita berharap mereka-mereka yang terpilih dalam pemilu 2024 nanti bisa membuat bangsa ini jauh lebih melesat. Jumlah partainya juga kurang tahu sih. Kurang juga karena nggak ngikutin. Enggak juga. Aku nembak aja nih, 24. 21. 13 ya? 10 mungkin yang saya tahu. Terakhir kali aku tahu sih ada 17 ya, tapi aku cuma lihat di sosmed juga sih waktu itu. Litbang Kompas itu setahun menjelang pemilu akan melakukan serangkaian penelitian. Yang pertama adalah survei tiap 3 bulan sekali. Penelitian yang kedua adalah kita mencoba untuk memotret, mendalami di masing-masing daerah pemilihan itu kandidat-kandidat yang akan bersaing. Dan puncaknya nanti akan kita lakukan hitung cepat yang selalu di sana Litbang presisi. Saksikan tayangan-tayangan seputar strategi pemilu 2024 dan panasnya persaingan peta politik Indonesia jelang pemilu hanya di Harian Kompas dan kompas.id. Nah, buat Mas Suta nih, kita kan udah hitungannya menghitung hari lah ya ini, menuju pemilu 2024. Kira-kira selama setahun ke depan, Harian Kompas ini mau ngapain aja sih, Mas? Kira-kira bisa diceritain nih ke teman-teman sahabat Kompas. Ya, 14 Februari ya, nanti kita tepat setahun akan menghadapi pemilu legislatif ya, kemudian pemilu presiden di tahun 2024, 14 Februari 2024. Itu tentunya peristiwa yang sangat penting ya. Jadi ketika bangsa ini sepakat untuk menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi, ya pemilu ya salah satu momentum yang sangat penting gitu untuk menunjukkan seberapa maju kita berdemokrasi. Dan ketika pilihan demokrasi itu dilakukan, ketika kita hendak memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik di sebuah negeri, ya disitulah dalam pemilu itu gitu. Jadi Kompas tentunya dengan semangat seperti yang disampaikan oleh para pendiri ya, termasuk oleh Bung Karno waktu itu. Mengapa Bung Karno memberi nama Kompas? Bung Karno mengatakan
Kompas, saya beri nama Kompas karena supaya Kompas menunjukkan jalan dan untuk mengarungi lautan dan hutan rimba gitu. Nah, dalam konteks politik, Mas Angga, itu kita tahu politik pasti ada upaya-upaya untuk campaign sedemikian rupa ya. Nah, media tentunya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar dalam pemilu. Bagaimana proses pelaksanaannya, kontestasinya. Tetapi yang tidak kalah penting juga kita melakukan edukasi kan kepada pemilih maupun partai politik maupun para caleg yang akan bertanding nanti supaya menggunakan pemilu sebagai ajang demokrasi itu dengan baik lah. Tidak asal menang untuk meraih kekuasaan kayak gitu. Ngeri. Kalau mungkin ada 1 atau 2 kata gitu Mas, kenapa kok orang harus banget nih baca Kompas di tahun politik ini? Kenapa? Apa sih yang bisa didapatkan sama masyarakat nih ketika dia baca berita-berita Kompas terkait dengan isu pemilu 2024 nanti, Mas? Pentingnya ya di era sekarang ini kan semua orang bisa bikin konten. Semua orang bisa bikin konten. Konten tersebar kemana-mana. Yuval Noah Harari itu, sejarawan dunia mengingatkan itu. Di era banjir informasi ini, yang terpenting itu justru menyeleksi informasinya. Harapan kita ketika audiens tuh melihat harian Kompas dan Kompas ID, minimal kita membantu menyeleksikan mereka untuk mencari informasi-informasi yang kita tidak mengklaim paling berkualitas lah ya, tapi media arus utama pasti berupaya menjaga membuat konten dengan metodologi yang tepat, kemudian dengan kode etik yang benar, sehingga informasi yang dibuat itu minimal semaksimal mungkin ya kita harapkan lebih berkualitas gitu. Nah, dengan seperti itu mudah-mudahan para pembaca kita di harian Kompas, Kompas ID, dia nggak tersesat tuh oleh informasi-informasi yang keliru. Di rimba raya tadi. Di rimba raya apalagi menjelang tahun politik gitu kan. Dan kita tahu ya informasi itu selalu akan berkualitas ditentukan oleh 2 hal sih. Pertama oleh pembuatnya. Kalau pembuatnya ini tidak punya kode etik, dia tidak punya metodologi, informasi yang dibuat bisa keliru. Nah, yang penting juga penerima informasinya. Kalau penerima informasinya juga salah, dia juga bisa menafsirkan salah gitu loh. Jadi antara pembuat informasi dengan penerima informasinya ini penting. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan di sini, mengingatkan juga di era sekarang ini, Anda semua yang mengkonsumsi informasi juga harus aware ya untuk selalu menyeleksi informasi ini. Informasi ini dibuat oleh siapa? Pertama-tama harus dilihat dulu gitu kan. Informasi ini dibuat oleh siapa? Orang yang membuatnya bisa dipercaya atau tidak? Lembaganya bisa dipercaya atau tidak? Nah, baru dilihat informasinya gitu. Nah, itu menjadi penting gitu. Jadi harapan kita di pemilu ini ketika kita memberikan informasi-informasi terkait dengan pemilu yang jauh lebih baik, para pemilih lebih teredukasi, kemudian kita sih inginnya yaitu tadi para caleg atau calon presiden, calon wakil presiden atau siapapun, Bawaslu dan yang lain-lain, KPU betul-betul bisa menyelenggarakan pemilu 2024 ini dengan sangat-sangat baik gitu. Maksimal. Nah, ngomongin soal ini ya Mas Kris ya, ngomongin soal pemilu, ngomongin soal Kompas tuh kayaknya nggak asik ya, nggak sah kalau kita nggak ngomongin data gitu loh Mas. Nah, kira-kira selama 2024 menuju 2024 nanti ya, apa aja sih yang mau dibikin sama Litbang Kompas Mas? Mungkin bisa di-spill ke kita gitu. Gini, kita selalu tidak pernah tidak hadir ya. Litbang itu dalam pemilu sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan melakukan rangkaian riset ya untuk membantu membekali redaksi juga dan juga untuk memperkuat konten ya. Yang pertama adalah rangkaian survei kinerja presiden dan pilihan calon presiden. Itu setiap setahun kita lakukan 4 kali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga kita melakukan penelitian yang mendalam ke beberapa daerah pemilihan untuk mendetailkan siapa sih
di sana yang akan kontestasi, baik itu calon individu maupun partai politik. Jadi nanti dari situ kita akan melihat bahwa kenapa daerah pemilihan X misalkan itu selalu dimenangkan oleh partai A. Kenapa daerah Y selalu berubah-ubah pemenangnya partai. Nah itu yang akan kita gali. Jadi per daerah pemilihan seluruh Indonesia yang sekarang dapilnya baru ditentukan oleh KPU. Nah, setelah selesai nanti kita akan olah semua itu. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di puncak nanti 2024 ya, 14 Februari kita akan melakukan quick count. Seperti biasa, quick count untuk mencoba melakukan prediksi dari hasil pemilihan umum nanti. Begitu. Nah, rangkaian itu kita coba arahkan dari sini. Tetapi gini, sebelum melangkah ke sana, kenapa kita memasukkan yang namanya survei serial tadi ya, 4 kali dalam setahun, itu juga melihat peranan dari kinerja Pak Jokowi, Presiden dan Wakil Presiden. Ini juga penting. Kenapa? Karena Bapak Jokowi itu masih mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pemilihan presiden maupun legislatif ya. Kinerjanya perlu dilihat juga di sana, karena ini akan menentukan nanti gitu. Nah, kalau dari Mas Suta nih, ngelihat posisi Pak Jokowi gimana Mas di 2024 ini? Ya, ini sangat penting ya bagi Pak Jokowi. Kenapa? Karena ini di ujung periode keduanya. Artinya Pak Jokowi ini harus memastikan di ujung pemerintahannya itu pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik dan demokratis. Selaku pemimpin yang memang juga dipilih secara demokratis gitu. Jadi ini ujian juga untuk Pak Jokowi untuk memang penyelenggaraan pemilu ada di tangan KPU, tapi peran pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan demokratis itu juga sangat penting. Nah, yang kedua, pasti Pak Jokowi ini juga punya rencana-rencana yang belum terselesaikan di pemerintahannya selama 2 periode ini. Nah, dalam konteks ini tentunya Pak Jokowi selaku kepala negara, dia ingin memastikan pemerintahan berikutnya itu rencana-rencana besar negara ini yang boleh dikatakan tertunda, apakah itu karena COVID atau krisis ekonomi yang lalu, itu dipastikan harus bisa berjalan kan running untuk di periode berikutnya. Karena ada sejumlah keluhan juga dari dunia usaha atau mungkin dari banyak lah ya, tokoh pendidikan, biasanya ganti pemerintahan, ganti kebijakan misalnya. Padahal industrialisasi butuh perencanaan yang panjang. Ketika sekarang kita ingin ada proyek-proyek besar ya, raksasa di negeri ini, ada IKN, Ibu Kota Negara, kemudian ada upaya industrialisasi, hilirisasi. Itu prosesnya harus dilakukan dengan beberapa kali pemerintahan. Tidak mungkin cukup 2 kali pemerintahan. Nah, di sini pasti Pak Jokowi selaku memimpin pemerintahan ini 2 periode, pasti beliau juga berkeinginan apa yang sudah dirancang 2 kali pemerintahan ini bisa berlanjut ke pemerintahan berikutnya. Nah, itu tentunya bisa tercapai kalau pemerintahan ini mempunyai kinerja yang baik sampai ujung pemerintahannya, sehingga dipercaya oleh pemilih untuk dilanjutkan. Dan dipastikan siapapun yang dipilih itu adalah mereka yang mempunyai visi atau misi tujuan yang sama. Nah, ini juga tantangan buat para calon presiden, calon wakil presiden yang nanti akan maju. Apakah dia akan memposisikan visi misinya 5 tahun ke depan itu sama dengan pemerintahan yang sekarang, atau sama tapi memperbaiki, atau justru berlawanan? Nah, itu kita lihat nanti dari para calon presiden, calon wakil presiden yang akan maju ke depan gitu. Tapi intinya pemerintahan yang baik itu selesai dengan baik, kemudian menyelenggarakan pemilu dengan baik, dan terpilih pemerintahannya juga yang baik. Artinya pemerintahan baru ke depan itu tidak selalu bertentangan atau bermusuhan setelah pemilu selesai. Itu sebuah negara demokrasi yang maju seperti itu. Boleh bertentangan dalam pemilunya, tetapi pemilu setelah selesai itu semua berjabat tangan.
Nah itu tantangan buat pemerintahan sekarang di pemilu yang 2024 nanti. Karena pemilu sebelumnya sempat kita terjadi hubungan keretakan bahkan antar warga negara sampai sekarang masih tersisa kan. Nah ini mungkin menjadi pelajaran buat pemilu 2024 yang akan datang. Gimana kita bisa ngomong ke audiens ya, ke semua sahabat Kompas, semua teman-teman di rumah bahwa terutama nih survei Litbang Kompas tuh independen. Ibaratnya setiap kita ngeluarin survei, ketika ada satu pihak yang diuntungkan, kemudian bukan diuntungkan ya, ada satu yang dia misalnya posisinya lebih baik dari sebelumnya gitu, sedangkan yang lain kemudian posisinya sedikit lebih negatif atau buruk gitu ya dibandingkan sebelumnya, itu kan pasti ada yang ngerasa wah survei Litbang nih nggak bener nih ya, misalnya survei RP nih segala macam kan. Menurut Mas Kris gimana? Apa yang bisa kita bilang nih bahwa ini tuh real nih? Begini, jadi survei itu kan banyak dilakukan juga lembaga-lembaga yang lainnya. Terutama nanti pasti akan banyak sekali muncul survei-survei yang entah itu untuk pemilihan legislatif maupun presiden maupun nanti kepala daerah. Itu kan banyak sekali. Nah, cuma yang membedakan lembaga-lembaga survei dengan di Litbang ya, itu adalah Litbang ini kan dibentuk surveinya untuk memperkuat konten jurnalistik ya di sana. Jadi kalau Kompas dengan slogannya adalah independen, kita harus juga ke sana. Lembaga survei juga harus independen. Itu cirinya pertama adalah kita melakukan metode penelitian survei dengan ketat sekali sesuai dengan kaedah-kaedah penelitian ya di sana. Yang kedua adalah pembiayaan ada di Kompas sendiri yang membiayai survei itu. Itu untuk menghindari yang namanya kabar intervensi macam-macam ya di sana. Yang ketiga adalah harus presisi. Presisi penting karena apa? Untuk menunjukkan juga bahwa ini dipercaya nih. Ketika akurat hasilnya itu harus ke sana juga. Kan gitu. Bener-bener. Oke. Untuk ini ya 2019 kemarin kalau nggak salah tuh kita sama hasil KPU tuh cuman beda berapa Mas? Untuk Quickcon kan sekitar di bawah 1%. Di bawah 1%, iya. 0, sekian. Iya, 0, sekian. Tipis banget sih. Dan selain itu memang kita terbuka juga kan setiap survei itu kita kasih tahu nih metodologinya, sebarannya di mana, berapa banyak sampelnya, margin errornya berapa. Dan survei kita juga sebelum pemilu ya, sebelum pemilu biasanya kita lakukan survei sebulan. Sebulan sebelum pemilu kita lakukan survei dan hasilnya adalah kita bisa memprediksi dengan hasil 1% di sana. Begitu. Mungkin ini Mas Rangga mesti dikasih info juga. Jadi ini bocoran dikit ya. Kita itu pernah loh ada partai-partai politik yang menginginkan kita untuk menjadi konsultan gitu. Tapi dengan segala rendah hati ya, meskipun tawarannya sangat menggiurkan, itu terpaksa kita tolak. Bisa di-spill nggak Mas menggiurkannya berapa nih Mas? Wah pokoknya sangat menggiurkan lah. Ya artinya kenapa? Karena ya kita ingin memastikan dalam kerja-kerja survei kita di redaksi Harian Kompas ini betul-betul independen gitu. Karena ketika kita sudah terjebak menjadi konsultan, itu akan terjadi konflik kepentingan yang luar biasa gitu. Jadi oleh karena itu kita sejauh ini sampai saat ini kita tetap berupaya ya dalam konteks survei-survei yang terkait dengan politik itu kita tidak masuk ke wilayah itu gitu. Sehingga harapannya bisa menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat yang sangat tinggi. Nah cuma yang sangat disesalkannya gini Mas Rangga. Jadi saya kan udah berapa tahun ya, mungkin banyak sekali kan meliput partai politik. Apalagi di era sekarang, ada loh caleg tuh sekarang yang pintar-pintar. Dia bilang gini, saya nggak perlu survei. Ngapain survei mahal-mahal kan? Lebih baik surveinya keluar, nah nanti hasil survei ini saya rekayasa aja hasilnya.
Betul. Jadi kan sekarang mudah sekali kan. Contoh ya, lembaga X mengeluarkan survei. Di dapil ini yang unggul ABCD. Oh, saya rubah aja itu. Dirubah tuh tinggal posternya atau Instagramnya dengan yang berposisi di teratas dia. Selesai dia bilang. Itu jauh lebih murah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan itu kita dari lembaga survei kita mencoba membangun integritas ya. Tetapi harus dibarengi juga dengan kalau bisa ini para pemilih juga penuh kesadaran untuk betul-betul melihat dari mana konten itu tersebar. Lihat URL-nya ya, link-nya. Karena banyak sekali itu. Sekarang coba bayangin. Gampang sekali kan mengubah teks itu kan. Ditambah dari posisinya berapa persen, ditambahin nolnya, diganti hurufnya, kemudian di Photoshop lagi, jadi dia posisi teratas gitu kan. Nah itu jadi saya rasa di era tahun 2024 ini sekarang perkembangan teknologi, media sosial mudah tersebar luas. Kalau bisa, ketika ada hal-hal yang mencurigakan lebih baik masuk ke website resmi dari media itu dan kemudian dicek kontennya apakah benar atau tidak, karena bisa jadi konten media-media resmi pun yaitu dimontase sedemikian rupa sehingga hasilnya itu seakan-akan menguntungkan dirinya. Nah itulah strategi-strategi politik yang sebenarnya jitu tapi mungkin itu tidak ya sangat buruk begitu kan. Itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara gitu mungkin itu. Paling enggak kalau misalnya nggak buka ininya ya, buka Instagram atau Twitternya ada kok. Ya, ada Kompas Data, ya. ada Harian Kompas. Ya. Saya tambah satu lagi ya, pengalaman kita ya, 2019. Itu kan pemilu yang paling keras ya. Jadi pada saat survei pertama misalkan ya, itu dimenangkan oleh kandidat X gitu ya, menangkan. Lalu kita dituduh dibiayai oleh pasangan Y gitu ya. Begitu. Oh, dibiayai ini untuk memenangkan ini gitu ya. Di lain pihak ketika itu angkanya berbalik, kita juga sama dituduh juga oleh kandidat yang lain yang berlawanan. Ini menunjukkan bahwa kalau di kami sih wah berarti udah berimbang nih dua-duanya. Tapi ini menunjukkan bahwa kita itu benar-benar ingin melaksanakan dengan survei ini dengan independen ya di situ. Benar yang dikatakan Mas Uta tadi, kita tetap menjaga di sana sebagai marwahnya Kompas supaya untuk membuat pembaca melihat itu ini dipercaya nih begitu. Jadi kalau Litbang itu udah kenyang ya Mas ya, digebukin kanan, digebukin kiri, dibilang ini itu segala macam. Oke. Mungkin udah mulai inilah ya, menuju penghujung nih. Kira-kira kenapa sih caleg nih, kita kan tadi udah ngomongin audiens ya, secara umum masyarakat. Ini yang ngikutin pemilu nih, yang jadi peserta nih. Kalau menurut Mas Kris dulu deh, kenapa kok para peserta pemilu mau caleg, DPRD tingkat 1, tingkat 2, sampai capres-cawapres itu harus banget nih ngikutin semua strategi pemilu 2024 nanti nih, konten Kompas? Begini, selama ini biasanya caleg itu kan kalau berkontestasi itu kan mungkin datanya tidak lengkap ya. Tidak semua caleg itu mempunyai informasi dan data yang lengkap, kecuali caleg-caleg yang dia berpengalaman dan punya logistik yang banyak ya, itu bisa dilakukan. Tetapi untuk caleg-caleg yang kurang itu butuh sebuah informasi. Begitu dia mau mengkampanyekan dirinya di daerah tertentu. Nah, disinilah mencoba lewat program strategi pemilu ini, Kompas akan mencoba untuk menambah bekal itu di sana, informasi ya itu ya ke sana. Dan juga selain caleg adalah calon presiden. Calon presiden itu juga nanti pasti membutuhkan informasi-informasi untuk bertarung dalam pemilihan. Inilah yang kita coba untuk sediakan di sana, sehingga bisa diakses di sana. Itu nanti ada informasi dinamika pemberitaan yang mendetail gitu ya, dilakukan oleh teman-teman dari jurnalis. Dan kita akan juga menyediakan sebuah data yang lengkap
daerah pemilihan di itu, sehingga itu bisa diakses di sana untuk membantu para caleg atau siapapun dalam kontestasi itu ada bekal di sana itu. Oke. Kalau dari Mas Uta? Ya, pemilu yang berhasil itu ditentukan oleh penyelenggara yang baik ya, tapi yang tidak kalah penting pesertanya juga baik yang mau akan bertarung ya kan. Jadi kita berharap dengan konten-konten yang kita buat, kita akan membuat beberapa semacam tips lah ya, bagaimana sih para caleg ini sebaiknya sekarang bertarung. Memang tidak mudah di era sekarang, kemudian dengan sistem proporsional terbuka ya, itu bertarung bukan saja dengan antar partai, tetapi bahkan bertarung sesama partai. Itu pertarungannya ketat sekali. Dan bahkan kalau kita dengar dari semua banyak politisi, semua bilang, waduh hari ini pasti kalau untuk kampanye itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kita sebetulnya ingin membantu itu dengan informasi-informasi yang kita punya ya. Justru kita ingin membuat semacam tips. Sebetulnya ada banyak cara sih selaku caleg itu untuk meraih suara dari pemilih, karena pemilih kita juga sudah makin cerdas. Itu seperti apa sih yang harus dilakukan oleh para caleg? Dia bisa memenangkan pemilu, tetapi dengan cara-cara terhormat lah ya. Iya kan? Harusnya seperti itu kan? Jangan sampai, iya dong. Tetapi kita juga tidak ingin para caleg-caleg yang dalam tanda kutip menghalalkan segala cara ini juga bisa memenangkan pertarungan. Makanya kita juga memberi ruang kepada Bawaslu atau kepada audiens ya, yang menemukan mereka-mereka yang berbuat jahat dalam pemilu ini harus diangkat dan jangan sampai mereka terpilih, karena mereka yang akan menentukan nasib kita ke depan. Karena tugas media dalam pemilu itu kan sebenarnya hanya satu, bagaimana melibatkan audiens untuk mengetahui pemilu dengan baik, kemudian mengajak mereka melakukan sesuatu, apakah memilih atau mengawasi pemilu dengan baik gitu. Nah itu saya rasa tugas kita. Oleh karena itu nanti kita juga berharap para pembaca harian Kompas ikut mengawasi juga, dan kalau memang menemukan berbagai macam hal bisa diinformasikan juga ke newsroom. Kita ada metodologi investigasi dan yang lain-lain sehingga bisa kita cegah lah para caleg-caleg yang tanda kutip merupakan penjahat pemilu itu jangan sampai dia memenangkan suara gitu. Tapi kita pilih justru caleg-caleg yang mendekati malaikat lah ya. Mestinya begitu, sehingga pemilunya bermartabat. Gitu. Sebaik-baiknya lah ya. Sebaik-baiknya. Tapi ntar bisa susah dong Mas kalau tertutup Mas. Nah itu dia, itu memang tidak mudah. Dilema. Kemudian ini sih, mungkin concluding remark dari Mas Kris dan Mas Uta. Kira-kira pesan buat sahabat Kompas dan siapapun ya, termasuk pemerintah, misalnya Bawaslu, KPU, dan calon-calon nanti yang mau berkontestasi, kira-kira apa yang mau disampaikan dari Mas Kris? Sebenarnya tadi sudah disampaikan Mas Uta ya, tapi ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan, yaitu kita sudah pengalaman dari sejak tahun 2009 ya. SBY 2009 sampai sekarang itu sekian pemilu ya. Harusnya itu semakin mendewasakan, baik itu calon yang ikut kontestasi maupun pemilihnya di sana. Dan semoga ke depan itu karena semakin banyak persaingan yang ketat ya, dan itu membutuhkan sebuah informasi, dan itulah yang coba kita sediakan di sana di Kompas. Itu yang untuk membiasakan para kontestan ini membaca informasi dan data yang benar-benar real ya di sana. Itu aja. Kalau dari Mas Uta? Ya kalau dari saya, pemilu 2024 ini kan pemilu yang sangat penting ya. Jadi ini sebuah era pemerintahan baru nanti yang tidak mudah karena pasca COVID, kemudian resesi global, tantangan-tantangan ke depan juga pasti tidak lebih mudah dari yang dihadapi 10 tahun ini pasti. Tantangan ke depan pasti jadi jauh lebih sulit. Artinya melalui pemilu 2024 itu kita harapkan sih tentunya terpilih eksekutif yang jauh lebih baik, calon legislatifnya juga jauh lebih baik semua gitu. Minimal dari yang terbaik dari yang selama ini ikut semua dalam kontestasi gitu. Nah oleh karena itu
pemilih tentunya harus memastikan dari sekarang untuk melihat ya para calon-calon yang tepat tuh siapa sih untuk memimpin negeri ini jadi jauh lebih baik ke depan. Nah, untuk memastikan dari itu bisa dilakukan tentunya tunjukkanlah para caleg yang akan bertanding itu dengan cara-cara yang hebat sehingga masyarakat juga melihat, oh mereka yang pantas untuk kita pilih menjabat gitu kan. Nah, itu jadi di sana saya rasa pemilu itu menjadi sangat penting artinya. Kalau itu terjadi akhirnya mungkin kita bisa melakukan sebuah pesta demokrasi ini menjadi bermartabat ya, sehat, dan bangsa ini juga bisa jadi melesat lah harusnya gitu. Amin. Mantap. Ngeri banget ya kalau maksudnya emang. Tapi emang ya mungkin saya menyimpulkan juga ya bahwa ya seperti namanya ya, Kompas itu kita pengen jadi kompas emang bagi siapapun lah nanti ya yang akan berkontestasi, audiens juga ya, masyarakat umum di pemilu 2024. Oh ya, jangan lupa bahwa ini nanti akan tayang ya Mas ya di kompas.id setiap hari Jumat ya, strategi pemilu 2024. Nanti kontennya udah banyak banget. Hitung-hitung mungkin 50-an lebih lah ya. Macam-macam isinya, mulai kita bahas parpol, kita bahas calon presiden ya, kita bahas survei gitu, dan lain-lain. Makanya subscribe, terus ikutin terus strategi pemilu 2024 di kompas.id. Saya Rangga, peneliti Litbang Kompas, undur diri. Terima kasih Mas Uta, terima kasih Mas Kris.